Jika tidak ada dua khutbah maka tidak sah Jumatnya. Yaqumu fihima wa yajlisu bainahuma, yang dimana khatib yang bertugas menyampaikan khutbah secara berdiri, kemudian duduk di antara dua khutbah. Jadi harus berdiri dan harus duduk. Semisal ada khatib ketika melakukan khutbah, dia berkhutbah, Pak. Khutbah. Menyampaikan khutbahnya, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Masuk khutbah kedua atau niku? Khatib harus duduk. Tapi ketika itu khatib berdiri. Diam. Namun apa? Berdiri, tidak duduk. Sah napa mboten khutbahnya? Khutbah sah mboten? Sah napa mboten iki? Imam Asy-Syafi'i beliau di dalam mengambil kesimpulan hukum tentang Jumat, sholat Jumat, itu ngeplek dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi gimana khutbahnya Nabi, tata cara khutbah beliau, bacaan khutbahnya itu bagaimana, itu semuanya dijadikan nanti sebagai rukun khutbah juga. Ya, ada rukun khutbahnya. Makanya kadang Pak, kalau ada khatib di salah satu tempat yang Syafi'iyah kental banget, kok tidak terpenuhi rukun khutbahnya, dianggap tidak sah. Itu Syafi'iyah banget. Makanya kalau seseorang kemudian ketika melakukan khutbah dia tidak duduk di antara dua khutbah, sah napa mboten? Menurut Syafi'iyah tidak sah. Maka khutbahnya tidak sah. Karena tidak ada duduk. Lah Nabi duduk. Makanya kalau ngikut Nabi harus duduk. Baik. Kemudian wa antusalla rakaataini. Kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat. Setelah khutbah. Fi jamaatin, yang ketiga. Sholat ini harus dikerjakan dalam kondisi berjamaah. Kalau tidak berjamaah maka tidak dianggap Jumat. Nah, kondisi khatib ketika melakukan khutbah di sini nggak ada, Pak. Sebentar, di sini ada nggak ya? Nggak ada. Di syarahnya baru ada tentang bagaimana rukun khutbah. Ini penting juga dipelajari, nanti mungkin ada di antara jamaah itu salah satunya jadi khatib misalnya. Ya. Ternyata di hadapannya itu rata-rata siapa? Syafi'iyah. Kadang-kadang ngenten Pak, khatib sudah menyampaikan menurutnya sah, menurut Syafi'iyah enggak sah. Akhirnya setelah itu mereka bangkit dari selesai mengerjakan sholat 2 rakaat ikut imam gitu ya, kemudian mengerjakan 4 rakaat mengqadha dengan sholat zuhur karena menganggap sholat Jumatnya tidak sah. Khatib ketika dia berkhutbah yang pertama harus dalam kondisi suci. Suci ini sepaket. Jadi khatib harus sudah berwudu. Ya. Kemudian rukun khutbahnya yang pertama adalah mengucapkan tahmid kepada Allah. Memuji Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sampai selesai. Ya, kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Nah, setelah itu adalah wasiatut taqwa. Usikum mohon maaf. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu yang kedua rukunnya sholawat. Setelah syahadat sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Nah ini yang kadang beberapa khatib tidak sholawat Pak. Setelah tasyahud, setelah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung masuk tentang wasiat takwa. Sholawatnya nggak dibaca. Lah Syafi'iyah itu kentalnya di sini. Setelah tasyahud masuk sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu wasiat takwa. Usikum wa iyaya nasi bitaqwallah faqad fazal mu'minal muttaqun. Baca ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu sudah 3. Setelah itu nopo? Duduk di antara 2 khutbah. Kemudian doa. Yang terakhir adalah doa. Doa di khutbah yang terakhir. Sah khutbahnya. Makanya ini harus diperhatikan oleh para khatib ketika berkhutbah. Baik. Wahai atuha, sunnah-sunnah yang tidak ditekankan ada 4. Sunnah di dalam mengerjakan Jumat. Yang pertama, mandi dan membersihkan badan. Ini sunnah Pak. Tapi hayat itu sunnah yang tidak ditekankan. Tapi masuk kategori apa? Sunnah. Kemudian walub sufiyat al-bayd. Mengenakan baju berwarna putih. Jadi kalau jenengan punya pakai, kalau nggak punya yes saonone Pak. Yang penting suci. Dan yang ketiga wa akhdhu dhufr. Potong kuku. Ini sunnah yang ketiga. Sunnah yang keempat pakai minyak wangi. Jenengan enten pakai, kalau nggak ada, ini sunnah. Ya. Jangan terlalu kemudian bingung, nanti dianggap wajib oleh orang gue minyak wangi ngerasa lewat bajunya ganti gak sah. Kan kadang enten Mbak. Pekerja bajunya penuh keringat, tidak bawa baju ganti. Sudah masuk waktu sholat, nggak bisa nih ditunda kayak Jumat ini nggak bisa. Mau ditunda waktunya habis, waktu habis qadha zuhur. Gara-gara bajunya belum ganti, bau keringat, nggak sholat. Kira-kira kalau pakai baju itu sah apa mboten? Secara hukum sah, secara hukum. Ya. Tapi ngadep Allah juga mboten sopan saja ini kan ngonten. Tapi bagaimana ini sudah mendesak untuk mengerjakan sholat, mau nggak mau. Selama bajunya tidak najis tidak masalah. Kemudian wa yustahabbul insat. Disunnahkan, dianjurkan untuk diam di saat khutbah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan selain daripada keduanya, riwayat Abu Hurairah, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini sering dibaca oleh Bilal, Pak, pas belum masuk khatib. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati amsit wal imamu yakhtub faqat. Apa lho nggih? Apa niku? Ya. Jika kamu mengatakan kepada saudaramu di hari Jumat, ketika Jumat itu
Ansit diam. Wal imamu yakhutub, sedangkan imam sedang berkhutbah, faqad laghauta, maka kamu telah laghauta. Lagho itu artinya adalah ma la yahsunu minal kalam. Al-laghau itu artinya adalah perkataan yang tidak semestinya diucapkan, nggak baik, ya. Karena itu tidak perlu diucapkan ketika Jumat. Faman lagho falaisa lahu fi jum'atihi tilka syai'. Dan barang siapa yang sudah lagho, maka pada waktu itu tidak punya Jumat. Maksudnya nopo? Jumatannya bisa jadi tidak berpahala sama sekali. Capek dengerin khutbah, ora entuk pahala. Makanya iman. Kabaike napa? Diam. Lah sakniki enten kasus misal. Enten bocah melok Jumatan, Pak. Melayu ning mburi. Jenengan ngingeti. Ningali. Ning ngono nek sumur, Pak. Apeh jeblung sumur. Gitu. Kita lihat, kira-kira boleh teriak mboten? Pas Jumat nih. Boleh teriak mboten? Pas imam khutbah. Napa enten anak kecil ya mau nyebrang, nggak lihat kanan, nggak lihat kiri. Ada motor kenceng dari sebelah sana, jenengan lihat. Pas imam khutbah, jenengan bermakmum ya, jenengan apa? Udah duduk, tapi ngelihat. Kira-kira boleh teriak mboten? Menurun. Menyelamatkan nyawa, berarti boleh nggih. Ngapunten, tadi belum mengatakan wa yustahabbu, dianjurkan nopo disunnahkan. Dalam hal ini bukan menjadi keabsahan Jumat. Ngomong terus rasanya mboten, tapi hilang pahalanya, berkurang pahalanya. Kalau dalam kondisi darurat itu lebih prioritas. Ini bocah ketabrak loh, Pak. Masa diingeti wae. Dia kan kok baru Jumatan lagi tak kandani kan. Ya mboten. Ayo. Kira-kira ngonten nggih. Wa man dakhala, dan barang siapa yang masuk masjid, masuk di ketika khutbah, wal imamu yakhutub, sedangkan imam sedang dalam kondisi berkhutbah, sholat, maka disunnahkan, dianjurkan ngerjakan sholat. Rakaataini, 2 rakaat yang khafifataini, ringan. Tsumma yajlis, kemudian duduk. Jadi disunahkan baru datang ketika imam sudah naik mimbar berkhutbah, tetap mengerjakan sholat tapi yang ringan. Ya, jangan sholatnya yang panjang. Ya. Mentang-mentang hafid ngono nggih, diwaca an-naba rakaat pertama, rakaat kedua an-nazi'at, kesuaian yang ringan-ringan saja. Ya. Hal ini sebagaimana riwayat Bukhari dan Muslim dari jalur Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitr. Mohon maaf. Salah baca saya. Riwayat Muslim an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ahadukum yaumal jum'ah, ketika datang di antara kalian di hari Jumat sedangkan imam sedang berkhutbah, falyarka, maka hendaknya rukuk. Rakaat ini 2 rakaat, walyatajawaz fihima, dan hendaknya meringankan sholatnya. Jadi Nabi menganjurkan untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Ya, makanya kemarin saya pernah cerita
Dulu saya di Bogor itu ada salah satu masjid untuk sholat 2 rakaat aja tidak sempat. Ya, karena khutbah dengan 2 rakaatnya lebih cepat khutbahnya. Karena khutbahnya itu hanya memenuhi rukunnya. Secara rukun Syafi'iyah sah, mereka Syafi'iyah dan bahasa Arab semua. Ya, yang penting nggak di Indonesianya. Ya, yo sakjane makmumnya seneng Pak, khutbahnya nggak lama-lama, nggak lebih 5 menit. Masalahnya disambi sama sholat 2 rakaat, kalau kita telat mesti nggak nuntut. Ya. Jadi khutbahnya kayak tadi itu, tahmid, sholawat, gitu, baca wasiat takwa, duduk Pak, baca wasiat takwa 1 ayat, duduk di antara 2 sujud. Habis itu masuk tahmid lagi, kemudian langsung doa, selesai sudah, nggak ada 2 menit. Ya. Oh saya pernah sholat ternyata udah komat. lah terus piye kan ngoten. Sedangkan ini disunahkan. Makanya kalau ada yang terlambat masuk Jumatan, sedangkan imam sudah khutbah, maka disunahkan mengerjakan sholat 2 rakaat yang ringan. Itu tentang sholat Jumat. Faslun, pasal baru. Wa sholatul idaini sunnatun muakkadatun. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha, 2 Id, hukumnya sunnah yang sangat ditekankan, ya, bukan wajib. Makanya para mudik itu, orang yang mudik di Idul Fitri nggak sempat, pas 1 Syawal dia masih di perjalanan, nggak sempat sholat, nggak dosa. Menghukumnya nopo sunnah muakkadah. Wahya rakaatani. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha 2 rakaat. Hal ini sebagaimana rawahu An-Nasa'i wa ghayruhu, dan selainnya min hadisi Umar, dari hadis riwayat Umar, bahwasanya Nabi bersabda, wa sholatul fitri rakaatan, sholat Idul Fitri 2 rakaat, wa sholatul adha rakaatan, sholat Idul Adha juga 2, berarti enek sing 4 rakaat. Iki jalure sapa, Pak? Makanya sholat Idul Fitri cuma 2 rakaat sebagaimana riwayat Umar. Tsumma qala, kemudian beliau Rasulullah bersabda, ala lisa, kemudian Umar mengatakan, ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala hadzal ijma'. Wah, ini ijma'. Ya, bahkan ini menjadi konsensus para ulama bahwa Idul Adha dan Idul Fitri itu cuma 2 rakaat. Yukabbiru fil ula, bertakbir di rakaat pertama, siwa takbiratul ihram. Ya. Tidak termasuk takbiratul ihram 7 rakaat, 7 takbir. Jadi kalau Syafi'iyah, takbirnya tidak include, tidak masuk takbiratul ihram. Allahu Akbar masuk di sholat, Pak. Kan rukunnya ini, ya, takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, maka baru masuk hitungan 1. Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, sampai 7 kali. Ya, karena nanti ada pendapat yang takbiratul ihram itu masuk daripada hitungan takbir. Ini takbirnya 6. Ya, selain takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu tidak masuk. Ya, takbiratul ihram sendiri, kemudian masuk 7 takbir di rakaat pertama. Kemudian rakaat yang kedua 5 kali takbir, tidak masuk di dalamnya takbir qiyam, takbir sing ngajak bangkit. Jadi kalau sujud Allahu Akbar masuk rakaat kedua itu tidak masuk takbiratul, tidak masuk 5 takbir, nggak masuk. Ya, jadi nanti takbir 5 sendiri. Hal ini sebagaimana riwayat Amr bin Auf radhiyallahu anhu, Al-Muzanni radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam
kabbara fil idain, bahwasanya beliau bertakbir dalam sholat dua idain. Di rakaat pertama 7 kali sebelum membaca. Berarti nopo? 7 kali sebelum membaca berarti maknanya nopo? Sebelum membaca Fatihah, beliau takbir 7 kali. Wa fil akhirah, kemudian rakaat yang terakhir khamsan qabla al-qiraah. 5 kali sebelum membaca juga, membaca bacaan Fatihah. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Baik. Kemudian wayahtub ba'daha khutbataini. Berkhutbah, ini sunnahnya, berkhutbah setelahnya 2 kali khutbah setelah sholat. Yukabbiru fil ula tis'an wa fi tsaniyah sab'an. Bertakbir di khutbah pertama 9 dan khutbah kedua 7. Ya. Hal ini sebagaimana sabda daripada Rasulullah SAW. Ya. Hal ini sebagaimana riwayat dari para sahabat. Ya. Yang melihat dalam Rasulullah SAW juga ketika mengamalkan apa yang tadi kita baca. Riwayat Bukhari, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma yusalluna al-idaini qabla al-khutbah. Bahwasanya Nabi, Abu Bakar, Umar itu mengerjakan sholat idain sebelum berkhutbah. Jadi kebalikan Jumat. Ya, insyaallah pun paham nih. Warawa Syafi'i, dan riwayat daripada Imam Asy-Syafi'i dari dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah qala as-sunnatu, yang termasuk dari sunnah ayahtubal imamu fil idai khutbatain. Imam berkhutbah ketika khutbah ida ini 2 kali khutbah. Jadi ini pendapat Syafi'iyah, riwayat dari Imam Syafi'i sampai ke sahabat nopo sholat idaini itu khutbahnya 2 kali khutbah. Yufassilu bainahuma bijulus, difasel, dijeda, ya, dipisah antara keduanya dengan duduk. Jadi persis kayak khutbah Jumat. Makanya kadangkala jenengan lihat ada imam yang berkhutbah, itu khutbah ida ini pakai 2 kali khutbah kayak Jumat. Tapi ada yang tanpa duduk, Pak, bablas, Pak. Kalau Syafi'iyah familiar 2 kali khutbah, sama dengan khutbah Jumat. Ini riwayat dari ya Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh kemudian riwayat Al-Baihaqi anhu qala as-sunnatu an taftah al-khutbah al-khutbata bitis takbiratin tatsra. Ya. As-sunnatu an tuftah al-khutbatu bitis takbiratin tatsra. Baik. Sunnah juga termasuk dalam sunnah an tuftah al-khutbatu, khutbah dimulai atau dibuka bitis takbiratin, dengan 9 kali takbir tatsra mutataliyah, yang berkesinambungan. Di imam khutbah, ya, ketika mulai khutbah dimulai dengan takbir, Pak. Nanti ada yang khutbah khatib Idul Fitri atau Idul Adha, monggo diamalkan, ini sunnah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah. Nah, dua khutbah, kemudian bangkit khutbah lagi. Untuk khutbah yang kedua, baca takbir berapa kali?
7. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Baru masuk alhamdulillahirabbil alamin. Abi nasta'inu ala marutina watina. Terserah. Ini sunnah. Ya. Hadis yang kita baca tadi watsaniyah bisa ba'i takbiratin tatra. Kemudian yang kedua, khutbah yang kedua itu dengan tujuan terbenamnya matahari di malam Idul, ya, di malam Id, ila ayyadkhula, sampai masuk imam mengerjakan sholat. Ini yang disunnahkan dalam sholat Idul Fitri. Jadi Idul Fitri disunahkan bertakbir dari terbenamnya matahari sampai imam masuk mengerjakan sholat Idul Fitri. Ya. Ini pun jadi amalan, Pak. Ya. Hadisnya, ya, dalilnya sebagaimana firman Allah Ta'ala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, ya. Agar kalian menyempurnakan bilangan dan bertakbir kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, dan agar kalian bersyukur kepada Allah. Jadi menyempurnakan bilangan puasa sampai genap 29 atau 30 hari. Kalau sudah genap, sudah bilangan ini disempurnakan, Allah minta kita untuk bertakbir. Jadi kalau Ramadan selesai, usai bilangannya sudah sempurna, maka diperintahkan Allah bertakbir. Ya, ini takbirnya menjadi sunnah untuk dikerjakan. Kapan? Dari terbenamnya matahari sampai nanti imam masuk berkhutbah, imam masuk mengerjakan sholat. Afil Adha, sedangkan dalam sholat Idul Adha, khalfas shalawatil mafruḍat, setelah sholat 5 waktu takbir, min subuhi yaumi Arafah, dihitung dari subuh hari Arafah. Jadi saja ini sunai dari hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal pinten, Pak? 9 Dzulhijjah. Subuhe, Pak. Kalau kita ngamalkane napa? Asar atau maghrib? Maghrib. Ya, jadi sunahnya subuh hari Arafah. Ya. Ilal asr min akhir ayyamit tasyrik, sampai di hari terakhir tasyrik tanggal pinten? 14. Kapan? Pas setelah selesai sholat asar. Jadi zuhur seentuk. Ya. Jadi nanti monggo imam sholat 5 waktu pas hari Nahar, hari Arafah, hari Nahar, hari Tasyrik, gitu ya. Hari Arafah tanggal 9, Yaumun Nahar itu hari tanggal 10, Tasyrik itu ya 11, 12, 13, ya. Itu tolong disunahkan bagi imam untuk nopo bertakbir setelah sholat 5 waktu. Faslun, pasal baru. Sholatul kusuf sunnah muakkadah. Dan sholat kusuf itu hukumnya sunnah yang dianjurkan atau ditekankan. Ya. Apa sholat kusuf, Pak? Sholat kusuf. Sholat khusuf dan sholat kusuf. Sholat kusuf itu sholat gerhana matahari. Oke. Hukumnya sunnah yang ditekankan. Fa'in fatat, jika terlewatkan, lam tuqdo, dia tidak diqodho. Nggak perlu qodho. Tapi pas
pas bertemu dengan kusufus syams, gerhana matahari, disunahkan ketika itu mengerjakan sholat 2 rakaat. Wa yusalla li kusufis syamsi wa khusufil qamar raka'ataini. Sholatnya 2 rakaat. Fi kulli raka'atin qiyamani. Setiap 1 rakaat 2 kali berdiri. Yutilul qiraah fihima, membaca bacaan yang dipanjangkan dalam keduanya. Ini saya pernah, Pak, ikut sholat khusuf, sholat gerhana bulan. Kalau tidak salah di pesantren As-Salam, imamnya dari Mesir, syekh dari Mesir. Itu ngerjakan sholat hampir kurang lebih berapa jam gitu. Jadi berdiri itu hampir sama dengan rukuk. Rukuk hampir sama dengan sujud lah. Pas sujud lebih enak, Pak. Sujud karena turu gitu ya. Saking panjangnya, Pak, serius ini. Panjang banget ini, lama betul sholatnya. Ini orang Indonesia mungkin nggak terbiasa. Nggak terbiasa. Karena imamnya kaum Mesir ya mau nggak mau melok imam, dari imam. Ternyata saya kira cuma beberapa menit. Ini ternyata lama, Pak. Emang sunahnya begitu. Biasanya sunah-sunah begini kalau di Indonesia ini apa? Asing. Senengnya kilatnya. Ya, sholat khas sumber kencono senengnya. Sing cepet-cepet. Waruku ani, dan 2 kali ruku, yutilut tasbih, ya, memperpanjang bacaan tasbih ketika rukuk, fihima, di keduanya, tunas sujud, sedangkan sujud tidak. Nah, kalau di sini sujud nggak terlalu lama, Pak, sebagaimana rukuk. Ya. Wayaktu ba'da khutbah ini, kemudian berkhutbah setelahnya 2 kali khutbah. Yusiru fi kusufi syams. Sholat kusufu syams disunahkan bacanya sir. Kenapa bacanya sir? Nggak jahar. Karena dilakukan di waktu sir. Waktu sir itu kapan? Siang hari. Tapi kok sholat Id bacanya kenceng. Kok sholat Jumat bacaannya jahar. Kenapa nggak sir padahal dia di siang hari? Ini riwayat dari Nabi begitu. Makanya kalau kusufu syams itu nggak baca kenceng. Nanti kalau ada yang sholat gerhana matahari, ya, kok bacanya kenceng? Nah, harusnya nopo kurang berapa menit? 6 menitan. Kita buka tanya jawab, monggo. Di sholat Id takbir di khutbah pertama 9 rakaat dan khutbah kedua 7 rakaat. 9 takbirnya 9 kali berurutan. Yang rakaat kedua 7 kali berurutan. Kalau misalnya imam itu membaca takbirnya hanya 3 kali, itu sah apa tidak? Sah. Tetap sah ya. Sah. Ini cuma sunnah. Sunnah dalam khutbah, bukan merupakan rukun khutbah. Ya. Tetap sah. Tapi disunahkannya 9 kali takbir di khutbah pertama, 7 kali takbir di khutbah kedua. Beda sama sholat Jumat. Khutbah Jumat itu sudah ada rukunnya. Jadi kalau rukunnya tidak terpenuhi, khutbahnya nggak sah. Okay. Bahkan sampai nanti khutbah Jumat itu apa yang dilakukan Nabi itu sampai harus diikuti. Nabi ketika sudah mulai menua, ketika khutbah Jumat menggunakan tongkat. Makanya ada toh, ya, khotib pakai tongkat. Makanya mereka ini meriwayatkan harus plek apa yang dilakukan Nabi itu gimana ketika khutbah. Itu sampai menjadi landasan dalil. Makanya khutbah Jumat Syafiyah itu tidak ada toleransi, pokoknya ikut Nabi semua.
Lah Imam Malik beda. Imam Malik tidak begitu. Beliau agak berbeda dengan Imam Syafi'i dalam masalah khutbah Jumat. Jadi kalau khutbah tadi, khutbah Idul Adha dan Idul Fitri itu yang 9 kali takbir dan 7 kali takbir ini merupakan kesunahan. Jadi kalau nggak dilakukan, nggak dibaca, ya tetap sah khutbahnya. Monggo yang lain. Termasuk takbirnya ketika sholat 7 sama 5? Ya, termasuk itu. Termasuk takbir 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat kedua. Itu bukan termasuk rukun. Kayak jenengan lupa baca Fatihah. Kecuali lupa baca Fatihah loh nggih. Yang Allahu Akbar, Allah itu Pak. Sunai diwaca. Tapi setelah takbir ketujuh itu, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, ini enggak sah salatnya jelas. Rukune ra diwaca. Pernah kejadian itu di Mesir kalau tidak salah. Itu saya pernah lihat potongan videonya. Jadi takbir, setelah takbir langsung baca ayat, enggak baca Fatihah. Padahal Fatihah rukun. Sedangkan takbir tadi itu napa? Sunnah. Ya tetap sah. Kan beberapa saya dapati di sini juga ya, imamnya pun sepuh, Pak. Ini pun sepuh. Ya, tadi imam kemudian lupa baca takbir. Setelah takbiratul ihram Allahu Akbar langsung baca Fatihah. Loh, lebih lucu lagi. Baru kemarin sholat Idul Fitri. Saat Idul Fitri saya sholat, imamnya sudah mengingatkan, Pak, sebelum sholat. Pada para jamaah saya ingatkan nanti takbirnya 7 kali. Rakaat pertama, rakaat kedua 5 kali. Lali loh Pak. Padahal baru mengingatkan. Kemudian ini maklum namanya manusia. Mungkin saya juga ya kalau namanya orang terbiasa sholat ya nggak pakai takbir model begitu Pak. Tiba-tiba kon takbir, karena kebiasaan. Tiba langsung baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti. Allah. Nah ini ya takbir itu sunnah. Monggo yang lain. Monggo Pak. Sholat Jumat. Sholat langsung. Ini sebenarnya terjadi antara dua perintah. Ya. Perintah pertama ketika azan, perintahin Allah mendengarkan, ya, dan menjawab. Kan sedangkan perintah kedua adalah mendengarkan Allah. Imam berkhutbah. Ngoten nggih? Ya. Ada dalil yang keduanya nih. Ada dalil yang mboten? Ada. Ketika mengerjakan sholat, ketika imam berkhutbah, kehilangan penyampaian imam enggak? Penyampaian khatib. Ya. Ketika mengerjakan sholat, ketika muadzin melafalkan adzan, berarti kan kehilangan waktu untuk menjawab. Kan ngoten. Ini terjadi dua benturan antara perintah dengan perintah. Terus yang lebih aulawiyat, yang mana lebih prioritas antara kedua ini? Ada yang berpendapat bahwa ketika nanti masuk terlambat kemudian sudah azan, lebih mementingkan mendengarkan khutbahnya imam. Berarti langsung sholat tidak menjadi masalah. Nonton? Tapi kalau ada yang berpendapat, enggak, saya dengarkan dulu. Dengarkan muadzin sampai selesai, saya baru sholat. Wong imamnya juga mungkin baru pembukaan kok nanti.
juga tidak masalah. Yang jenengan lebih milih yang mana, ya, lebih memudahkan jenengan. Cukup azan? Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.